Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk saat ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan pujian dan syukur kita atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Dan pada kesempatan ini marilah kita memuji Dia, menyembah Dia dengan melalui pujian bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa,
setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, untuk menaikkan segala ucapan syukur kami atas segala berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Bapa. Kiranya Roh Kudus sendiri akan memampukan kami, menolong kami Tuhan dalam kami memuji muliakan Engkau. Dan di saat kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus nanti pimpin kami dari awal, pertengahan, akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan tak henti-hentinya tentunya, karena sampai saat ini kita boleh kembali menikmati ibadah kita bersama walaupun di rumah-rumah ya, di rumah-rumah. Dan singkatnya Bapak Saudara sekalian, hari ini kita masih melanjutkan topik-topik kita tentang pelayanan di rumah atau ibadah di rumah. Karena selama ini masih banyak di kalangan orang percaya atau orang Kristen merasa ibadah di rumah itu belum atau tidak afdol gitu ya. Dan rasanya akan lebih sreg jika diadakan di gereja atau di gedung gereja bersama-sama. Tapi hari ini jemaat Tuhan, saya ingin kita belajar firman Tuhan dengan topik ukuran percaya secara benar. Ini yang akan kita lihat pada hari ini adalah ukuran percaya secara benar. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang ukuran percaya secara benar, tapi hari ini saya bawa kita untuk melihat beberapa saja ayat-ayat mendasar dari Alkitab tentang ukuran percaya secara benar tersebut. Dan memang berbicara tentang percaya secara benar itu tidak dapat diukur berdasarkan agama atau tempat ibadah saja. Karena sejatinya Allah tidak pernah memperhitungkan hal-hal tersebut sebagai ukuran seseorang percaya secara benar kepada Tuhan. Ya. Demikian juga halnya jika seseorang mengetahui seluk-beluk tentang Allah juga tidak dapat menjadi ukuran seorang percaya secara benar. Demikian juga halnya orang yang cakap, berteologi, fasih, bahkan ahli di dalam berbicara tentang Allah juga tidak dapat menjadi sebuah ukuran orang tersebut percaya secara benar kepada Tuhan. Karena percaya secara benar kepada Tuhan itu hanya dapat diukur berdasarkan sejauh mana orang tersebut sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidupnya yang diekspresikan dalam kehidupannya secara nyata dari hari ke hari. Oleh karena itu jemaat Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita akan baca beberapa ayat menjadi landasan kita untuk coba melihat seperti apa sih ukuran kepercayaan seseorang secara benar pada Tuhan.
ada beberapa ayat firman Tuhan. Kita langsung saja ke ayatnya, tidak usah dibaca hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membaca di rumah. Pertama adalah pertama dari Yohanes. Di Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus, ya, kita buka Injil Yohanes ya. Kita langsung ke ayat-ayatnya. Bagaimana tadi saya katakan, kita tidak usah membaca ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi ukuran pertama yang kita bisa lihat sebagai sebuah gambaran ukuran indikator seseorang percaya secara benar pada Tuhan, itu dilihat begini. Apakah saya dan saudara sudah benar-benar percaya kepada Allah dan kepada Yesus sebagai Allah Tritunggal? Karena masih banyak orang Kristen ternyata membedakan antara Allah Bapa dan Yesus. Beda gitu ya. Jadi ukuran pertama adalah percaya kepada Bapa dan kepada Yesus sebagai Allah Tritunggal. Kemudian yang berikut adalah apakah hati kita masih mudah atau masih gampang gelisah, galau, atau khawatir, bimbang, ragu tatkala kita kepada Tuhan ya, ragu terhadap Tuhan tatkala kita menghadapi masalah, tatkala kita menghadapi goncangan hidup. Nah, hari ini Bapak sekalian, ada begitu banyak orang mulai sadar ya, begitu kondisi virus corona ini membuat orang ya secara positif, ada yang bertobat, ada yang bersungguh-sungguh pada Tuhan, tapi ada juga yang mempersalahkan Tuhan, kenapa ini diizinkan dan sebagainya. Dan itu hal-hal seperti ini menggambarkan kegelisahan hati seseorang yang tidak mantap kepada Tuhan, sehingga pada saat dia menghadapi sebuah masalah, pencobaan, goncangan hidup, dia gelisah, dia galau, dia khawatir, dia takut. Ya memang siapa sih yang tidak takut dengan kondisi ini? Tapi jika kita memiliki percaya secara benar pada Tuhan, ya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita mantap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga adalah, pada bagian pertama tadi itu, apakah kita yakin benar? Apakah kita yakin benar? Sebagai seorang yang percaya pada Tuhan Yesus, sudah terima Yesus secara pribadi, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat spesial untuk saya dan saudara sekalian di langit dan bumi baru atau surga. Ya, kenapa baru saya kalian? Karena hal ini penting. Ya, hal ini penting sekali. Kalau orang belum begitu yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat baginya di langit dan bumi baru, ini akan mempengaruhi kehidupannya di dunia ini, akan mempengaruhi kepercayaan di dunia ini. Ya, karena kalau kita sendiri tidak yakin bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita yang pasti di surga, nah bagaimana kita akan bisa tetap sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Pasti itu akan mempengaruhi iman kita, mudah goyang, mudah lemah, dan seterusnya, itu akan mempengaruhi. Oleh karena itu, hal ini merupakan pertanda bahwa jika kita belum percaya secara benar, pasti orang yang tidak memiliki keyakinan akan tempat yang sudah disediakan karena dia percaya mengikuti Yesus itu, dia mudah sekali meninggalkan imannya dan meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi jikalau kita sudah benar-benar menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita dan berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, sudah pasti Yesus menyediakan tempat bagi saya dan saudara sekalian di surga. Nah, ini adalah gambaran pertama ya, ukuran pertama yang menjadi sebuah ukuran bagaimana seseorang percaya secara benar pada Tuhan. Yang pertama tadi yang kita lihat apa? Dia harus percaya benar bahwa Yesus dan Bapa adalah Allah Tritunggal. Kedua adalah dia tidak mudah gelisah. Dan yang ketiga, dia yakin bahwa ada tempat yang Tuhan sudah sediakan baginya di surga. Poin yang kedua, gambaran yang kedua, ukuran yang kedua yang bisa mengukur seseorang percaya pada Tuhan Yesus atau tidak dengan benar, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Jawab mereka kepadanya, percayalah kepada Tuhan
Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada malam itu juga, pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Yang kedua, ukuran yang kedua yang bisa menolong kita untuk melihat sejauh mana seseorang percaya secara benar kepada Tuhan, bisa dilihat dari gambaran hidup si kepala penjara ini, ya, si kepala penjara ini yang bernama ya. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kepala penjara ini dan keluarganya sudah percaya secara benar pada Tuhan? Pertama kita perhatikan di sana, ya, sudah perhatikan baik-baik di situ, di ayat itu yang tadi sudah saya baca. Dia berani dan siap mengambil risiko apapun sebagai kepala penjara. Karena percaya pada Tuhan Yesus. Tidak mudah loh saudara kalian. Orang punya posisi, punya kedudukan yang dipercayakan, tapi tiba-tiba mengambil sebuah keputusan karena dia melihat mujizat yang Yesus lakukan bagi kedua narapidana yang dia jaga baik-baik, kok bisa luput, bisa lepas, dan dia percaya benar bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka, dan mereka tidak juga mengapa-apakan dia, bahkan mereka menyarankan untuk selamat. Jadi saudara-saudara bisa perhatikan di sana. Ini kalau dia tidak percaya secara benar, tidak mungkin dia berani mengambil risiko. Tidak mungkin dia mengambil keputusan, walaupun risikonya tinggi. Karena percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin dia harus dipecat dari jabatannya. Dan bukan hanya itu, kondisi saat itu kan saudara-saudara sekalian adalah saat di mana orang sangat benci kepada para pengikut Yesus. Dan juga Paulus dan Silas yang dipenjara di sini juga kan adalah dia anggap sebagai orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Nah, kalau dia percaya, itu kan risikonya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, ukuran yang pertama yang kita lihat dari kepala penjara ini, kenapa disebut dia percaya benar-benar? Karena dia berani mengambil risiko, menanggung risiko, walaupun ya konsekuensinya cukup tinggi bagi dia dan keluarganya, ya. Bahkan mungkin bisa saja nyawa. Kemudian yang berikut, yang kedua yang kita bisa lihat di sana, dia tidak hanya berhenti berani mengambil risiko, tapi dia punya hati, punya kerinduan, punya kerendahan hati untuk mau mendengar, mau belajar firman Tuhan. Walaupun dia seorang pejabat, tapi dia punya kerendahan hati, dengan sukacita mau belajar firman Tuhan dengan serius. Dan bahkan bukan hanya mau belajar dan diajar tentang firman Tuhan, bahkan dia menjadikan keluarganya, rumahnya, tempat pengajaran firman Tuhan, tempat beribadah, dan sekaligus tempat pemuridan. Ini kan risikonya tinggi, saudara-saudara sekalian. Tapi karena ini tadi, kalau dia tidak percaya secara benar, tidak mungkin dia mau belajar firman Tuhan, tidak mungkin dia mau diajar oleh firman Tuhan, apalagi diajar oleh orang yang ya tidak selevel dengan dia. Jadi karena itu jemaat Tuhan, itu bisa menjadi sebuah ukuran bagi kita hari ini, apakah kita percaya benar pada Tuhan atau tidak. Sebenarnya dilihat dari kesungguhan kita untuk belajar firman Tuhan. Kita terbuka nggak sih terhadap firman Tuhan? Kita rindu nggak sih dengan firman Tuhan? Kita mau nggak sih firman Tuhan itu diajarkan bagi kita dan kita belajar firman Tuhan dan bagi keluarga kita? Ini semua adalah ukuran, ya. Dia terbuka sekali bahkan dengan penuh sukacita. Dia menjadikan rumahnya tempat untuk mereka beribadah, tempat untuk pengajaran firman Tuhan, tempat sekaligus untuk menjadi di mana dia memuridkan keluarganya, walaupun masyarakat saat itu sebenarnya sangat benci kepada para pengikut Tuhan Yesus. Ya. Berikut juga kita lihat di sana bukan hanya berhenti sampai di situ, dia juga percaya benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar dan satu-satunya juru selamat. Nah, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa dia percaya Yesus satu-satunya juru selamat dan Tuhan yang benar? Yaitu tatkala dia memiliki kerinduan agar seluruh keluarganya ikut mendengar. Dia ajak, bahkan dia bawa firman Tuhan itu, dia mengajak para utusan Tuhan itu ke rumahnya untuk mengajar
keluarganya supaya mereka pun tahu kebenarannya sesungguhnya. Jadi dengan demikian saudara sekalian, adalah sebuah pertanyaan besar bagi saya jika ada orang mengaku percaya pada Tuhan Yesus tapi tidak peduli kepada keluarganya tentang keselamatan mereka. Ya, itu pertanyaan besar bagi saya. Adalah pasti orang yang sungguh percaya secara benar pada Tuhan pasti punya kerinduan bahwa bukan dia saja selamat, tapi juga seluruh seisi rumahnya, keluarganya menjadi percaya. Itulah sebabnya mengapa kita mengadakan program atau topik-topik tentang ibadah di rumah selama ini tidak karena kasus corona, ya. Ini program kita. Tujuannya adalah apa? Supaya keluarga kita semua bisa dibangun, bisa mendengar firman Tuhan, diajar firman Tuhan, bisa mengenal Kristus secara benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan bisa percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah hal berikut yang kita bisa lihat bagaimana orang yang sungguh percaya secara benar pada Tuhan bisa dilihat di dalam kehidupan si kepala penjara ini, ya. Itu di ayat yang ke-32. Kemudian di ayat yang ke-33 kita juga melihat di sana orang yang sungguh percaya secara benar pada Tuhan pasti hatinya dikuasai oleh hati Kristus. Menurut 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Sehingga hati Kristus, kasih Kristus yang menguasai hidupnya akan mendorongnya untuk mulai memperhatikan orang lain, memperdulikan pekerjaan Tuhan, memperdulikan hamba Tuhan, memperdulikan orang asing, memperdulikan orang yang belum diselamatkan. Dia pasti akan punya itu, ya. Saudara bisa baca itu di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Itu yang akan mendorong seseorang untuk sungguh-sungguh punya hati dengan rasa syukur, untuk berbuat sesuatu, memberitakan Injil, menolong orang lain untuk bisa mengalami keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Yang berikut juga kita bisa lihat dari kepala penjara ini bagaimana imannya secara benar kepada Tuhan itu tatkala dia tidak malu mengakui imannya dan menyaksikan imannya bagi dunia ini. Dia tidak malu, tidak takut. Melalui apa? Tatkala dia langsung pada jam itu juga dia bilang, saya minta dibaptis dan seluruh keluarga saya dibaptis. Jadi kan komitmen untuk percaya pada Tuhan Yesus itu diukur pada saat dia berani mengambil keputusan komitmen untuk menyaksikan imannya kepada Yesus melalui baptisan terang-terangan kepada dunia ini. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kalau saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya yang mengaku percaya secara benar pada Tuhan Yesus, orang yang sesungguhnya percaya pada Tuhan Yesus pasti mengalami yang namanya transformasi atau perubahan hati dan pikiran dalam hidupnya, ya. Kita bisa lihat ini langsung dari kehidupan si penjara. Ya, ada banyak kasus, ya. Zakius juga demikian, kita memperhatikan bagaimana dipercaya Tuhan Yesus, dia punya transformasi hati dan pikiran kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya proses untuk percaya kepada Allah secara benar itu tidak mudah dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kenapa? Karena pada waktu orang mengambil keputusan untuk percaya Yesus, baik di kasus Zakius maupun juga kepala penjara ini, itu nyawa taruhannya. Ya kan, nyawa taruhannya. Hari ini saya dan saudara sekalian, kita masih tenang-tenang. Ini kan baru ancaman corona, belum ancaman orang percaya di beberapa tempat dihajar, ya, dianiaya, disiksa, dibunuh. Ini baru corona. Karena itu jemaat Tuhan, kalau kita sungguh percaya pada Tuhan Yesus, itu nanti seleksinya, ujiannya itu kan adalah di sini. Nah, ini baru ujian kecil untuk kita. Hanya tidak boleh beribadah di gereja, kita sudah merasa ukuran iman kita tidak pas, tidak afdol. Kita baru ibadah di gereja, di rumah-rumah saja, kita sudah merasa, ya, tidak serak, ya. Ya, saya percaya seluruh jemaat Tuhan telah melakukan ibadah ini, ya.
Ya, walaupun di sini sana saya mendapat informasi dari beberapa tempat di beberapa kota, ada beberapa orang Kristen merasa kalau tidak ibadah di gereja ya sudah ibadah, tidak ibadah. Mereka ke kebun, mereka ke ladang, mereka cari ikan, mereka pergi kemana-mana, tidak melaksanakan ibadah ini. Itu keliru. Sebenarnya ini adalah saat di mana ujian iman kita secara benar pada Tuhan sedang diuji, diukur. Apakah kita tetap beribadah pada Tuhan waktu di rumah, atau juga nanti pada waktu Tuhan izinkan kita di gereja, atau tetap kita, itu ukurannya ya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita pun seharusnya sebagai orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus harus memiliki sikap percaya secara benar seperti juga yang dimiliki oleh sang kepala penjara ini. Kenapa? Kenapa kita perlu memilikinya? Ini juga yang mempengaruhi pikiran dari atau hati dari sang kepala penjara. Saya saudara sekalian saat ini sedang hidup di suatu alam, di suatu semesta, di mana pemilik alam ini, tuan rumah alam ini, yakni Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, sedang mengatur segala tatanan alam ini sesuai dengan kehendaknya. Ini harus dipahami. Seringkali kan kita mau ikut campur tangan dengan Tuhan. Tuhan itu pengendali, Tuhan itu pemilik, owner dari alam semesta ini. Dia punya cara sendiri untuk menata alamnya ini. Yang mungkin kehidupan manusianya sudah begitu rusak sehingga mempengaruhi rusaknya alam yang dia ciptakan, yang dia ingin nikmati dalamnya mungkin rusak. Dan dengan cara seperti ini mungkin adalah bagian dari tatanan Tuhan yang sedang menata kembali, menata ulang dunia ini supaya kembali kepada tujuan Tuhan. Ya, saya dengar dari beberapa orang, bahkan dari informasi medsos, sekarang polusi udara berkurang, getaran tanah juga berkurang, dan ada banyak hal dampak sejak ada lockdown ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan dengan caranya menata. Jadi kita harus paham kenapa sih kita harus memiliki kepercayaan sungguh kepada Tuhan ini, karena kita harus sadar ada pemilik alam ini, ada pemilik hidup kita. Dia menata segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya ya. Dia adalah tuan rumahnya, dia pemiliknya. Dia akan mengatur segala sesuatu dengan adil sebagaimana dia adalah adil. Oleh karena itu, saya dan saudara sekalian hendaknya tidak berpikir sempit, yaitu bahwa hanya agama atau orang Kristen saja yang mengalami pemerintahan Allah. Ya, saya kira ada banyak kecenderungan beberapa orang yang berpikir, wah ini Tuhan hanya khusus untuk orang percaya. Enggak. Ini tatanan pemerintahan Tuhan sedang dinyatakan untuk kita tahu bahwa ini bukan hanya orang Kristen, juga orang di luar Kristen, semua. Karena sebagaimana tadi saya katakan sejak awal, sejatinya Allah itu tidak kenal, bukan tidak tahu, ya. Artinya dia tidak berurusan, tidak terganggu dengan agama, apapun agama kita, dengan gedung gereja kita, apapun merek namanya, walaupun namanya pakai nama Allah juga lah, terserah. Itu dia tidak terganggu di sana. Karena bagi dia itu bukan itu yang paling penting. Sejauh mana iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, secara benar atau tidak, gitu ya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, karena itu sekali lagi sebagaimana saya katakan bahwa kita tidak boleh terlalu sempit dalam berpikir bahwa hanya agama Kristen saja yang akan mengalami pemerintahan Allah. Sekali lagi saya katakan, sejatinya Allah sama sekali tidak terganggu dengan hal itu. Kenapa? Karena agama-agama di dunia ini dia terganggu di situ, keyakinan maupun kepercayaan di masyarakat, sistem-sistem yang dimiliki oleh masyarakat, oleh dunia untuk mengatur tatanan etika hidup manusia. Tuhan tidak terganggu dengan itu. Hanya ada satu urusan Tuhan. Nanti kita akan belajar pada minggu besok ya, kita akan melihat pembandingnya. Saya tidak tahu apakah saya masukkan ini di saat teduh atau saya masukkan ini di khotbah ya. Jadi tempat-tempat ibadah seperti yang saya katakan tadi, walaupun namanya keren sekali namanya, bahkan mungkin juga menyebut nama Allah di dalamnya sebagai nama yang bagaimana, kayak benteng, kayak sebagai apa, itu tidak urusan dengan nama itu.
Sekali lagi, dia urusan dengan pribadi saya, pribadi saudara sekalian. Percaya secara benar atau tidak, itu nanti urusannya dengan dia sebagai hakim yang adil. Ya. Jadi karena itu, jemaat Tuhan, kita sudah belajar dari kepala penjara. Ya. Ukuran imannya secara benar kita sudah melihat ya, risiko yang dia hadapi, komitmennya dia, kesungguhannya dia, bagaimana dia menjadikan keluarganya tempat ibadah, rumahnya tempat ibadah, bagaimana dia rindu diperlengkapi dengan firman Tuhan, belajar dengan rendah hati, dan dia sungguh serius walaupun risikonya sangat tinggi. Kemudian yang berikut, ukuran yang berikut sebagai ukuran dari iman atau percaya yang benar kepada Tuhan, juga kita bisa lihat berdasarkan hukum kerajaan Allah. Ya. Berdasarkan hukum kerajaan Allah. Apa sih hukum kerajaan Allah? Hukum kerajaan Allah itu ada di Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Matius pasal 22 ayat yang ke 37 dan 30 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dan sampai 39, Tuhan Yesus merangkum seluruh hukum Taurat, seluruh isi hukum Taurat dengan sebuah hukum, yaitu yang disebut dengan hukum kerajaan. Hukum kerajaan itu di Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang saya baca sampai ayat 40 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang di atas, yang nilainya sama dengan di atas, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum yang di atas itu tidak tergantung seluruh, ya. Pada kedua hukum yang di atas tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jemaat Tuhan, ukuran yang ketiga yang kita bisa mengukur apakah saya percaya secara benar kepada Tuhan atau tidak, itu dilihat dulu ya. Yang pertama, tadi dikatakan dari hukum Taurat, hukum para nabi dan sebagainya, artinya bahwa di ujung langit, bahkan di ujung bumi manapun, harus diingat baik-baik, Allah tetaplah akan menegakkan tatanan hukumnya ini, yaitu hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah, yaitu apa itu? Hukum kerajaannya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Nah, apakah saya percaya secara benar kepada Tuhan? Dilihat, apakah saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap jiwa saya, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi saya. Kedua adalah, apakah saya mengasihi sesama saya, sesama manusia, seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Jadi ukurannya adalah mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita seperti apa, ya begitulah kita mengasihi orang lain, gitu ya. Karena itu ada hukum emas. Hukum emasnya di Matius pasal 7 ayat yang ke-12, Matius pasal 7 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan sekali lagi seluruh hukum para nabi, kitab para nabi. Jadi dari ujung bumi, dari ujung langit sampai ke ujung langit mana, ujung bumi manapun, hukum ini akan tetap ditegakkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat hari ini, saudara sekalian, di saat kita sedang menghadapi sebuah kondisi ini, apakah kita benar-benar sedang menerapkan percaya kita dengan ukuran kasih kita kepada Tuhan. Kemudian juga ada perintah agung Yesus Kristus. Itu di Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yohanes, ya. Itu
hukum perintah agung. Jadi kita ada hukum kerajaan itu, yaitu hukum kerajaan Matius pasal 22 ayat 37-39, kemudian ada hukum emas Matius 7 ayat 12, dan ada perintah agung. Perintah agung itu ada di Yohanes pasal 13, di Yohanes pasal 13 ayat 33 dan 34 dan 35. Ya, saya baca demikian. Inilah perintah Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi semua orang akan tahu kualitas iman kita, ukuran iman kita secara benar pada Tuhan itu terlihat di saat kita saling mengasihi satu sama yang lain. Jadi ada banyak contoh dalam Alkitab, misalnya contoh tentang ini yaitu pada waktu Tuhan hendak menghukum kota Niniwe atau penduduk kota Niniwe, dia mengutus Yunus ke sana. Ya, perhatikan baik-baik. Ini kan kota orang kafir ini menurut ukurannya Tuhan dengan orang umat Israel. Tapi seolah-olah kita perhatikan, itu kan orang kafir, tidak ada urusan Tuhan di sana. Tapi Tuhan justru mengutus Yunus kan, mengutus Yunus ke sana. Artinya apa? Tuhan ikut berperkara. Tuhan ikut memerintah kepada orang kafir untuk menyelamatkan mereka. Nah, tatkala mereka sudah bertobat, akhirnya kan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ya, demikian juga Tuhan memerintahkan kepada orang Israel bahwa jika ada orang asing yang hidup di antara kalian, perhatikan mereka, perhatikan mereka, anak yatim piatu, janda-janda, ya, nabi-nabi Tuhan, perhatikan mereka. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita hidup dalam hukum kasih. Ini hukum ukuran iman kita. Oleh karena itu kita bisa melihat Bapak-Bapak sekalian bahwa contohnya saja ya. Kalau ada anak yang melawan orang tua, maka upahnya apa? Ya laknat. Ya kan kita ingat itu cerita siapa ini? Cerita legenda itu yang menghina orang tuanya ya. Jadi karena itu kejahatan pastilah mendapatkan imbalan kejahatan atau upahnya yang setimpal ya. Bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Tidak langsung itu biasanya kepada keturunannya ya. Seperti kita lihat dengan Daud, Raja Daud dan sebagainya, keturunannya yang kena. Ya, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita sekali lagi, jangan pernah kita berpikir bahwa hanya agama Kristen saja dan hanya di gedung gereja saja Tuhan memerintah kita atau melakukan perkara dasar. Tidak. Di rumah-rumah Anda hari ini, jika saudara-saudara sungguh melibatkan Tuhan di sana, pasti Tuhan bekerja secara dasar pun di rumah. Ya, di rumah kita pasti secara dasar. Nah, yang berikut, yang keempat, ukuran yang keempat seorang yang percaya secara benar pada Tuhan bisa dilihat juga di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 ya. Mari kita baca di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-10. Amsal pasal 3 5 sampai 10. Perhatikan di situ ya. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu, dengan segala hasil pertama, dan belum kita lihat di sana ya. Ukuran yang keempat yang bisa kita lihat untuk mengukur secara percaya seseorang secara benar atau tidak bisa dilihat juga di sini. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Sekali lagi diulangi ya. Kedua adalah orang yang percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati itu tidak mengandalkan hikmat dan kebijakan kepintarannya sendiri. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan. Kita ingat Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Dan yang berikut adalah
Orang yang sungguh percaya pada Tuhan pasti mengakui Tuhan sepenuhnya melalui tingkah laku hidupnya sehari-hari. Tutur katanya, sifatnya, sikapnya, perilakunya itu akan menunjukkan, akan memperlihatkan imannya kepada Tuhan. Ya, dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, menjauhi segala bentuk kejahatan, apapun, ada kejahatan putih, kejahatan hitam, ya tidak tahu ya. Semua orang yang sungguh percaya secara benar pada Tuhan pasti menjauhi segala bentuk kejahatan. Kemudian dia juga akan mengakui bahwa Allah lah satu-satunya owner atau pemilik alam semesta, bahkan bumi di mana kita tinggal, di mana kita menikmati hasilnya. Dari mana kita bisa tahu? Dengan cara dia senantiasa memuliakan Allah melalui berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena itu semua titipan Tuhan. Jadi Tuhan mau, kalau Tuhan memberkati kita, tanya, saya sendiri kalau saya dapat berkat dari Tuhan, kadang saya bertanya, ada apa sih? Apa yang Tuhan mau? Jadi saya kadang tidak mau pakai dulu, selama 1 minggu saya akan lihat, ada enggak sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan untuk saya pakai bantu untuk orang lain, atau sesuatu yang saya bantu. Ya, karena semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu selalu ada maksud Tuhan bagi kita. Nah, karena itu kita selalu mengakui ini dari Tuhan, untuk kepentingan manusia di dunia ini, untuk kepentingan kerajaan Allah yang luas di dunia ini, ya. Jadi karena itu ukuran yang keempat yang kita bisa lihat seseorang memiliki percaya benar kepada Tuhan, bisa dilihat dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang berikut adalah kita juga harus melihat bahwa secara khusus untuk orang percaya, nah ini dia, secara khusus untuk saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya, itu ada ukuran khusus yang Tuhan sediakan untuk mengukur kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu melalui rohnya, yang dia berikan kepada saya dan saudara sekalian. Yehezkiel pasal 36, Yehezkiel 36 ayat yang ke-27 berkata demikian. Saya mulai dengan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang lemah lembut. Ayat 27 yang menjadi ayat kita, ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat hidupmu menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kan kita tidak pernah menyadari ini. Kita berpikir, ya orang lihat iman saya berusaha buat seperti yang orang lihat kepada saya. Tidak bisa. Ada CCTV yang Tuhan sediakan di dalam hidup saya dan saudara sekalian, yaitu rohnya yang kudus, yang akan menjadi pengendali, yang akan mencatat, yang mengetahui, yang mengevaluasi dan melihat. Kita tidak bisa bersembunyi karena rohnya dia itu ditaruh dalam hati kita, ya. Tujuannya apa? Allah menaruh rohnya dalam hidup saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya, ya. Tujuan untuk apa? Supaya Roh Kuduslah yang mendorong saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya untuk taat, menjadi orang yang penurut. Nah, karena itu perhatikan baik-baik, kalau ada orang yang tidak taat pada firman Tuhan, ada orang yang tidak penurut kepada Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan dia belum percaya benar kepada Tuhan sehingga Allah tidak menaruh rohnya dalam hidupnya. Dia masih mengendalikan dirinya sendiri, bukan roh yang mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang Roh Kudus ada dalam hidupnya, orang tersebut akan didorong untuk tetap berpegang teguh, punya komitmen untuk setia kepada firman Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana. Roh Kudus yang hadir dalam hidup seseorang juga untuk memampukan seseorang untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Menurut Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Apalah artinya kita mengatakan kita beriman tapi kita tidak melakukannya? Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi hadirnya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara sekalian itu menjadi hukum Allah yang memonitor, yang mengendalikan kehidupan kita. Karena itu di kelas-kelas pemuridan selalu saya katakan bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan. Begitu kita bangun pagi, kita katakan pada Tuhan,
minta Roh Kudus memenuhi hati saya dan menguasai pikiran dan perasaan saya, serta memimpin hidup saya sepanjang hari ini. Kenapa Bapak sekalian? Ya karena hidup kita hanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Allah menaruh roh itu dalam kehidupan saya. Tujuannya adalah agar dalam segala hal yang dilakukan oleh setiap orang percaya sebagai warga kerajaan surga, dia melakukannya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu kan roh perasaannya Allah itu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perasaan dan pikirannya Allah, berarti kita mengecewakan Allah. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat kediaman Tuhan, di mana Roh Kudus diam di dalamnya? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat bait di mana Roh Kudus diam, rohnya Allah itu dalam hidup saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu jemaat Tuhan, dengan hadirnya Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadi penuntun, pengendali, supaya kita hidup dalam kepercayaan yang benar pada Tuhan. Sehingga orang percaya tidak seharusnya sembarangan hidup. Ya, karena hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, orang percaya yang sembarangan hidup, itu dia tidak akan pernah mengalami dan menghayati adanya pemerintahan Allah dalam hidupnya secara nyata. Jadi Bapak sekalian, kita tidak akan ada damai sejahtera. Kata Tuhan Yesus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Pemerintahan Allah itu dia akan memberikan kepada kita rasa damai sejahtera dalam hidup saya dan saudara sekalian. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi orang yang tidak sembarangan hidupnya adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang juga adalah orang yang tidak akan pernah mau menyakiti hati sesama maupun orang lain, karena hal itu juga menjaga perasaan Bapa Surgawi kita. Ini ukuran kepercayaan. Jadi sekali lagi, bukan kepada gedung, bukan kepada agama saya, bukan kepada sarana, tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui percaya pada Yesus, melalui kita sungguh-sungguh berkomitmen walaupun risikonya tinggi, menjadikan keluarga kita, diri kita percaya pada Tuhan Yesus, dan melalui hukum kerajaan Allah. Dan yang berikut adalah bagaimana kita menjadikan Roh Kudus sebagai tempat kediaman hidup kita, dan tubuh kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menjadi tempat kediaman hidup saya, dan juga hidup saya menjadi tempat kediaman Roh Kudus, supaya hidup saya dan saudara sekalian dapat diukur sejauh mana kita dituntun, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus untuk menjadi ukuran iman dan percaya saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur sekali lagi karena melalui firman Tuhan ini saya harap Bapak Ibu sekalian beribadah di rumah jangan sampai merasa saudara-saudara tidak punya ukuran iman secara benar kecuali ada di gereja atau berdasarkan agama kita, tidak ya. Jadi dari semua kebenaran firman Tuhan tadi kita sudah mendapatkan begitu banyak kebenaran-kebenaran, ada begitu banyak lain ayatnya, tapi kita hanya fokus kepada 5 bagian ini. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa kurang afdol di saat saudara-saudara beribadah di rumah, karena saat kita beribadah di rumah itu adalah ukuran kepercayaan kita. Selama kita sungguh percaya pada Yesus, sungguh-sungguh hidup seperti kepala penjara dan menjadikan hukum Kristus sebagai hukum kasih, dan menjadikan Amsal Sulaiman pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 10 itu juga menjadi dasar iman kita, dan menjadikan Roh Kudus sebagai pengendali utama dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini. Melaluinya kami rindu Roh Kudus mengubah hati kami. Di tengah-tengah gejolak dunia, kami perlu mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan hati kami dengan benar, supaya kami tidak terjebak dengan euforia dunia, dengan euforia agama, dengan euforia gedung yang mewah,
tapi kembali melalui tatanan Engkau yang sedang Engkau lakukan bagi dunia melalui COVID virus atau 19 ini ya Tuhan. Kiranya melaluinya kami menyadari sejauh mana kami telah memiliki percaya yang benar kepada Tuhan. Sehingga melalui kondisi seperti ini kami tidak hanya stagnan, hanya mengeluh pada masalah kami, tapi kami perlu memperbaiki hati kami, memperbaiki hidup kami, memperbaiki komitmen kami, memperbaiki kepercayaan kami yang benar pada Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi dan apa yang akan terjadi pada hidup kami masing-masing ke depan. Tapi Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini, letakkan hidup kami pada dasar yang benar akan firman Tuhan. Jangan terlena dengan euforia yang begitu indah dan nikmat di dunia ini. Tapi kami perlu bijak, perlu hikmat dari Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami sepenuhnya secara benar kepada Tuhan melalui prinsip-prinsip firman-Mu yang kami baru saja belajar. Terpujilah Engkau akal selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Satu pengumuman yang akan kita lakukan, sudah lama kita tidak lakukan, bahkan sebenarnya pada hari Jumat Agung kemarin kita mau melakukan perjamuan kudus, tapi karena teknisnya sulit dipecahkan untuk saat itu, maka perjamuan kudus tidak jadi dilangsungkan. Walaupun anjuran dari Kemah Injil Pusat untuk mengadakan di rumah-rumah, gembala harus keliling setiap rumah, wah itu butuh waktu cukup lama, sehingga dalam kondisi seperti itu saya sementara tidak melaksanakannya. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Minggu depan, bulan Mei ya, tanggal berapa itu? Tanggal 5 Mei kalau tidak salah ya. Kalau tidak tanggal 4, tanggal 5 Mei, kita akan berusaha untuk melaksanakan perjamuan kudus. Nanti kami akan mengatur teknisnya. Teknisnya itu bisa misalnya kayak kemarin di Gading. Di Gading itu kan bisa kumpul beberapa orang. Saya hadir di sana, kemudian di Pajang bisa kumpul, kemudian di tempatnya Pak Sukar mereka bisa satu grup dengan Bu Sensus di sana, dan nanti di Keronggahan dibagi dua kelompok, yang sebagian tempatnya Bu Ina, sebagian tempatnya nanti saya akan mungkin juga akan memberikan lisensi khusus bagi beberapa orang yang bisa bantu saya untuk melaksanakan ini ya, karena tidak mungkin saya menangani itu sehari itu. Kemudian di Bayan di Pak Joko dengan Pak Roni, lalu di Bu Nur dan Dedek itu jadi satu, atau Pak Joko dengan Nasri dengan Dedek jadi satu, Bu Nur mereka jadi satu sendiri. Pak William sekeluarga dengan Iwan bisa gabung di sana, kan dekat dari situ ya Iwan ya, bisa gabung di Pak William mereka. Kemudian Agung dengan Agus Sukamto dan Pak Absoro bisa di rumahnya Pak Absoro, dan Fran dengan Cik Nini dan Mak Gin, kalau Mak Gin bisa jalan bisa jadi satu tempat, dengan Pak Heri kalau bisa ya jadi satu tempat ya, Pak Heri mereka sekeluarga, dan atau Pak Heri sendiri di sana. Nanti Pak Daud dan Bu Daud sekeluarga bersama dengan kami. Saya kira nanti saya coba mengatur teknisnya dalam minggu ini bagaimana pelaksanaan dari perjamuan kudus itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tetap menginformasikan kita sebagai warga negara Indonesia tetap mengikuti, mentaati ketentuan pemerintah untuk tetap beribadah di rumah-rumah, dan beberapa hal yang juga ditetapkan di negara kita, menjaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya, dan kita mungkin tetap akan beribadah di rumah-rumah selama ini, sampai kapan kita tidak tahu ya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, jangan lupa mempersiapkan diri kita di rumah baik ya. Kita beribadah dengan tetap semangat di rumah, walaupun mungkin ada yang satu orang, ada yang dua orang. Ya saya dengan istri saya berdua tetap menyanyi dengan semangat ya, memuji Tuhan.
dengan semangat, dan saya khotbah dengan semangat untuk istri saya. Tapi kadang kami dua diskusi ini gimana ini dan seterusnya gitu ya. Jadi menarik karena inilah saatnya di mana kita bisa bersama-sama kembali hidup dengan kualitas keluarga yang Tuhan bangunkan dan yang Tuhan tetapkan bagi dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, saya terus lupa terus untuk mengucapkan, saya tidak tahu siapa saja yang ulang tahun, tapi saya atas nama Gembala, atas nama seluruh jemaat dan juga BPC selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun ya, baik dalam bulan-bulan yang lalu maupun juga dalam pekan-pekan ini. Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian, dan bersyukur juga berterima kasih kepada saudara jemaat Tuhan yang telah mendukung terselenggaranya pemberkatan nikah kudus antara saudara kita Ivan dan Widya yang telah terselenggara pada hari Sabtu minggu lalu, dan bersyukur semua berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak saudara sekalian yang telah mendoakannya. Dan berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya jangan lupa ada bahan doa yang dikirimkan oleh Ibu Ari, ingat mereka, doakan mereka supaya itu, dan doakan juga untuk negara dan bangsa kita, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, khusus juga untuk gereja Kemah Injil di dunia maupun di Indonesia. Ya saya kira itu yang masih tetap kami sampaikan, dan ini masuk bulan puasa, jadi saudara sekalian ya kita tetap waspada ya, menjaga rumah masing-masing dengan kondisi sosial yang seperti ini dan ekonomi seperti ini. Potensi kejahatan itu ya cukup tinggi, apalagi mau mendekati Lebaran, walaupun mungkin tidak ada kata Lebaran untuk tahun ini, tapi tetap kita waspada ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita memuji Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta,
kasih-Mu Tuhan lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sampai berjumpa untuk minggu depan.